Kelanjutan dari episode sebelumnya, terlihat Yivan menggunakan talisman Shield of Three Saggers. Ini adalah jimat pertahanan terkuat yang Yivan miliki. Dalam waktu singkat, ini seharusnya bisa menahan gelombang serangan itu. Sedangkan Suchun di situ memohon kepada Yivan supaya dia ikut masuk ke dalam juga. Tapi Yivan meminta Suchun untuk memberitahu siapa yang menyuruhnya terlebih dahulu. Dan Suchun pun mengaku bahwa dirinya disuruh oleh Wang, Gao, dan juga seorang wanita yang tidak ia kenal. Ia sudah memberitahu Yivan, jadi ia meminta Yivan untuk membiarkan dia masuk. Dengan dinginnya, Yivan berkata, "Oh, kapan aku berjanji akan menyelamatkanmu?" Mendengar itu Suchun makin panik. Ia terus memohon kepada Yivan untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Yivan yang tak naif dan paling benci dengan pengkhianat langsung mendorong Suchun menjauh dari hadapannya. Dalam posisi itu Suchun menyesali tindakannya dan memohon kepada Yivan untuk menyelamatkan dirinya karena ia tak mau mokat. Waduh, enak kali ya. Dan dalam sekejap, gerombolan kelelawar iblis itu langsung merubungi Suchun. Suara teriakan kesakitan menggema sangat keras di dalam gua. Ya, itulah hukuman bagi orang yang ingin mencelakakan temannya sendiri, tapi malah mencelakakan diri sendiri. Bagi Yivan pelajaran ini adalah pelajaran yang terakhir. Sedangkan di luar gua, Wang dan juga Gao mendengar suara jeritan itu sangat puas. Ia mengira sekarang Yivan sudah mokat di dalam gua. Gao menyayangkan semua harta milik Yivan yang ikut terkubur di dalam gua. Tapi Wang berkata kepada Gao bahwa menghabisi Yivan saja sangat sulit. Jadi ia meminta Gao untuk tidak berharap lebih. Mengenai Liu Wei dan juga yang lainnya, Wang dan juga Gao akan membiarkan mereka berada di sini supaya dimakan sama para binatang buas atau iblis. Kemudian mereka akan menganjurkan pesan transmisinya kembali ke posisi Yivan. Dengan jumlah kelelawar yang sangat banyak, Yivan ragu perisainya bisa bertahan lebih lama. Ia berpikir, meskipun Yivan menggunakan cincin kuno untuk kembali ke bumi, tapi tujuannya datang ke jurang iblis ini untuk berlatih. Jika setiap kali ada bahaya, dia lari. Ia berpikir, apa gunanya ia berlatih? Yivan langsung menggunakan teknik Blood Energy Knife dengan dikombinasikan dengan Floating Step. Dengan kecepatan tinggi, Yivan langsung membabat habis semua kelelawar itu. Menurut Yivan, meskipun jumlah kelelawar iblis itu sangatlah banyak, semuanya akan musnah dengan teknik yang akan ia gunakan. Dan Yivan langsung menggunakan Spiritual Fear Talisman Aries sehingga memunculkan aura merah yang membentuk sebuah naga besar. Dan kalung! Serangan dahsyat langsung memusnahkan para iblis kelelawar. Di saat Yivan merasa semuanya sudah beres dan akan menangani Wang dan juga Gao, secara mengejutkan ada sebuah serangan suara yang sangat kuat. Mendapati itu Yivan sangat terkejut karena masih ada yang hidup. Dengan menggunakan gelombang ultrasonik dan medan gua yang bisa memantulkan suara, iblis itu sukses memberikan serangan yang cukup mematikan kepada Yivan. Karena gelombang suara yang sangat kuat, darah dan energi di dalam tubuh Yivan hampir berantakan. Apabila Yivan tak segera pergi dari tempat ini, itu akan bahaya untuknya. Dan kalung! Gelombang suara kuat langsung menghantam Yivan dengan kuat hingga ia terpental terjatuh ke tebing jurang. Dalam situasi ini, apabila Yivan tak melakukan sesuatu, ia dipastikan akan mokat terjatuh dari ketinggian. Dan Yivan pun menggunakan pedang darahnya untuk ditancapkan di dinding jurang supaya ia tak terjatuh ke dasar jurang tanpa persiapan. Untungnya pedang Yivan bisa menahan Yivan supaya tidak terjatuh dan mengalami luka yang amat fatal. Yivan sangat beruntung karena akhirnya dia sudah berhenti setelah meluncur hampir setengah jam. Karena hampir di dasar, tak ada pilihan lain selain Yivan pergi ke dasar. Yivan menggunakan talisman Soul Flame untuk menciptakan cahaya untuk menerangi tempat itu. Di dalam novel, pada umumnya tokoh utama selalu menemukan peristiwa ajaib ketika jatuh ke jurang. Jadi, di sini Yivan sangat penasaran apakah itu benar. Dan tak lama dia berjalan, ia melihat banyak sekali kerangka dan juga senjata yang tergeletak di tanah. Di situ ada kerangka makhluk iblis, ada yaksa,
binatang iblis, dan banyak juga kultivator manusia. Ia berpikir, kemungkinan di tempat ini pernah terjadi perang besar antara manusia dan juga iblis. Selain itu semua, yang paling membuat Ivan sangat penasaran adalah dua mayat yang masih utuh tanpa mengalami pembusukan sama sekali. Setelah Ivan melihat lebih dekat, mayat yang ada tombak di tubuhnya adalah ras iblis. Sedangkan yang satunya dengan lubang di dadanya adalah ras manusia. Ivan sangat kagum, meskipun mereka telah lama mokat, tapi tubuhnya nampak segar dan tak mengalami pembusukan. Bahkan, cairan merahnya saja tak mengering. Ivan berpikir, kemungkinan tulang-tulang yang ada di sana mungkin pasukan mereka. Setelah melihat-lihat, Ivan tanpa sengaja menemukan sebuah gulungan yang misterius dan memancarkan energi yang sangat kuat. Tak lama kemudian, ada suara di belakang Ivan. Ivan yang terkejut langsung menoleh ke belakang dan bertanya siapa orang itu. Dan ternyata jiwa dari pria berzirah itu keluar dan berkata, "Bagus, bagus. Aku Human Emperor, bertahan dengan seutas jiwa yang tersisa selama lebih dari 9.000 tahun. Akhirnya menemukan orang yang ditakdirkan." Mendengar jiwa itu bertahan selama 9.000 tahun, Ivan sangat terkejut karena pejuang terkuat pun tak dapat bisa melakukannya. Jiwa itu bertanya nama dan dari mana Ivan. Ivan pun memperkenalkan dirinya dan ia mengaku berasal dari tanah suci 5 elemen. Menurut Ivan, meskipun itu hanyalah jiwa yang tersisa, tetapi ia harus dihormati. Mendengar Ivan dari tanah suci 5 elemen, jiwa itu sangat kagum karena Ivan adalah murid tanah suci. Ia juga bertanya kepada Ivan apakah dia mengetahui identitasnya. Dengan hormat, Ivan meminta jiwa itu untuk memberitahu identitasnya. Tapi di dalam hati Ivan bergumam, ia akan mendengarkan yang dikatakan jiwa itu. Dan apabila ada yang salah, ia akan segera pergi ke bumi. Jiwa itu mengaku bahwa dia adalah leluhur dari tanah suci, Huangji, Xinjuan, Jingtian. Dalam kitab kuno dikatakan bahwa tanah suci Huangji memiliki 3 leluhur, disebut 3 Emperor, Heaven Emperor, Ether Emperor, dan Human Emperor. Masing-masing memiliki kekuatan besar dan kemampuan tak terbatas. Ivan cukup ragu apakah jiwa itu benar-benar seorang Human Emperor dari tanah suci Huangji. Xinjuan pun berkata dan bercerita kepada Ivan. Teman kecil tidak percaya. Itu wajar sih. Bagaimanapun, hampir 10.000 tahun telah berlalu. Dunia luar mungkin sudah lama melupakanku. Dahulu kala, dalam perang antara manusia dan juga iblis, aku memimpin 3.000 prajurit Zhuang Yuan dari tanah suci melawan kaisar iblis Bahuang dari sekte matahari dan bulan. Hampir menghancurkan kawah iblis abadi dan menghancurkan banyak sarang iblis. Akhirnya, aku dan kaisar iblis Bang Huang bertarung di jurang iblis ini dan kami hancur bersama. Teman kecil, gulungan yang kau ingin ambil itu adalah harta hidupku, Demon Sellingless. Harta ini salah satu dari 3 harta paling berharga dari tanah suci Huangji. Dapat menekan semua iblis di dunia, termasuk raja dan dewa iblis. Bisa dikatakan musuh alami bagi iblis. Selain itu, Sira Emperor di tubuhku, tombak humanoid yang menghabisi kaisar iblis Bahuang, dan Thunder Prison Ribbon Bahuang di bawah kaisar iblis. Semuanya senjata spiritual terbaik yang menggetarkan dunia. Sayangnya, umurku pendek. Tidak ada lagi kesempatan untuk mempertahankan kekuatanku. Ivan bertanya kepada Xinjuan apa yang akan ia ajarkan kepada dirinya. Dan Xinjuan pun meminta Ivan untuk mendekat kepada dirinya. Dan meminta Ivan untuk sujud 3 kali. Kemudian akui dirinya sebagai gurunya. Ia akan mewariskan kepada Ivan Emperor Ultimate World Map dan semua perlengkapannya. Ia berkata bahwa itu adalah seni tertinggi dari tanah suci Huangji, terbagi menjadi 3 bab, yaitu Heaven, Earth, dan Human.
Setelah mempelajari seni ini, kau akan menjadi murid sejati dari Tanah Suci Huangji, diberikan nama keluarga Huang, dan memiliki kehormatan tertinggi. Ivan sangat berterima kasih kepada Xin Yuan, tapi Xin Yuan berkata tidak perlu berterima kasih karena mereka berdua sudah ditakdirkan di sini. Tapi di sini terlihat jelas Xin Yuan memiliki niat buruk kepada Ivan, terbukti dengan senyuman licik yang terpapang amat jelas di wajahnya. Dengan seolah-olah ingin memberikan kekuatan kepada Ivan, ia berkata, "Bersujudlah, aku akan segera mengajarimu seni bela diri yang tak tertandingi. Masa depan manusia bergantung padamu." Karena merasa ada yang tidak beres, Ivan langsung menjauh dari Xin Yuan. Ivan berkata kepada Xin Yuan, berpura-pura mengejarinya seni bela diri, lalu mencuri tubuhnya. Xin Yuan mengelak bahwa dia tak mungkin melakukan itu. Tapi dengan berjalan meninggalkan Xin Yuan, Ivan berkata, "Hah, aku terlalu khawatir. Tapi aku ini murid dari Tanah Suci 5 Elemen, tanpa izin dari guruku. Bergabung dengan aliran lain adalah ketidaksetiaan. Lupakan, aku tidak akan mengambil warisan ini. Senior, tunggu saja orang yang ditakdirkan berikutnya." Mendapati itu, Xin Yuan sangat kesal dan ingin menyerang Ivan. "Bocah kurang ajar, kembali ke sini. Aku telah menunggu selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Serahkan tubuhmu padaku." Dengan itu Ivan makin yakin ternyata benar ada yang tidak beres. Ivan juga sangat beruntung karena belum menggunakan kesempatan pergi ke bumi. Dan dengan cepat Ivan pun menggunakan cincinnya untuk kembali ke bumi. Di atas ranjang, Ivan sangat lega karena dia bisa kembali ke bumi dan lolos dari bahaya. Di saat Ivan ingin beristirahat dan ingin mengambil beberapa harta, kemudian mencari cara untuk melawan Xin Yuan. Secara mengejutkan, dia ternyata ada di belakang Ivan. Menjadari itu, Ivan sangat terkejut dan langsung melihat ke belakang. Tapi di situ Xin Yuan yang dalam wujud spirit kecil itu sangat kebingungan dengan ada di tempat apa sekarang dirinya. Sedangkan Ivan yang melihat ada Xin Yuan cukup bingung karena Xin Yuan ikut bersamanya melintasi ruang. Xin Yuan yang berada di kamar Ivan itu sangat bingung dan mengira lampu di kamar Ivan adalah benda sihir yang bersinar karena dia tak pernah melihatnya. Ya, wajar sih, emang dia hidup di zaman kuno. Ivan di sini ingat selain teknik bela diri, jika membawa sesuatu dari dunia lain kembali ke bumi, semuanya akan membusuk. Namun, Ivan heran karena jiwa Xin Yuan tidak. Ia berpikir rahasia cincin kuno ini mungkin masih jauh lebih banyak. Xin Yuan berteriak-teriak kepada Ivan dan bertanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Selain bertanya tempat apa ini, dia juga meminta Ivan untuk mengembalikan kekuatannya. Ivan yang sudah kesal sama Xin Yuan langsung menggunakan penyedot debu untuk menyedot jiwa Xin Yuan. Mendapati itu, Xin Yuan sangat panik dan bertanya benda sihir apa yang digunakan Ivan. Dan pada akhirnya, Xin Yuan pun terjebak di dalam kotak kaca. Ia menganggap Ivan sangat licik dan meminta Ivan untuk segera mengeluarkannya. Tapi dengan dinginnya, Ivan berkata, "Jangan buang-buang tenagamu. Dengar, mulai sekarang aku akan bertanya dan kamu akan jawab satu persatu." Dengan ketul Xin Yuan berkata bahwa dia tak akan bisa diancam. Namun Ivan langsung mengeluarkan penyedot debunya. Melihat itu Xin Yuan pun ketakutan dan akan segera bicara. Ivan langsung bertanya, apakah benar Xin Yuan adalah seorang leluhur Human Emperor dari tanah Huangji? Masih dengan nada sombongnya, Xin Yuan membenarkan pertanyaan Ivan. Setelah itu juga Ivan bertanya mengapa Xin Yuan yang sebagai pemimpin umat manusia malah ingin mencelakakan keturunannya sendiri dengan merebut tubuhnya. Xin Yuan menjawab, "Jika kamu terkurung di jurang hampir 10.000 tahun, kau juga pasti ingin segera bebas. Siapa yang peduli soal moral dan hati nurani?" Selanjutnya, Ivan bertanya perihal alat sihir di bawah jurang. Apakah semuanya rusak atau masih bisa digunakan? Ya, memang Ivan tak kekurangan sumber daya untuk berlatih, tetapi dia kekurangan alat sihir dan seni bela diri. Xin Yuan menjelaskan apabila tombak kaisar manusia miliknya dan zirah kaisar miliknya, dan juga
Thunder Tripod Kaisar Iblis, semuanya sudah hancur. Roh alat mereka telah binasa. Benar-benar sudah tak berguna lagi. Dengan penjelasan itu, menurut Yivan berarti mendengarkan penjelasan Shen Yuan juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu, lebih baik ia melenyapkan Shen Yuan saja. Dengan panik dia meminta Yivan untuk tidak melakukannya. Ia berkata meskipun 3 alat sihir itu sudah rusak, tapi Demon Chalice miliknya masih bisa digunakan. Dia memberitahu Yivan apabila asal Demon Chalice itu merupakan selembar kitab surgawi yang tersesat dari dunia dewa. Kekuatannya tak terhingga, disebut-sebut sebagai pembasmi iblis alat sihir umat manusia. Shen Yuan mencoba merayu Yivan untuk melepaskan dirinya, dan ia akan mengajari Yivan cara menggunakan alat sihir itu. Namun Yivan menyuruh Shen Yuan untuk menceritakan terlebih dahulu, dan ia akan mendengarkannya. Pada akhirnya, Shen Yuan pun menceritakannya. Demon Chalice milikku memiliki 9 kegunaan ajaib. Pertama, menelan jiwa, terutama jiwa para iblis yang kuat, untuk memperkuat atau memperbaiki dirinya sendiri. Kedua, menyegel, memperbudak iblis, menjadikannya alat untukku. Ketiga, pelatihan bersama manusia dan iblis. Keempat, menyimpan dunia. Kelima, memurnikan bahan iblis, dan bla 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 dan bla bla bla. Ya, hingga sampai ke-9, yaitu mengaktifkan. Alat itu tidak perlu menggunakan kekuatan spiritual, tetapi mengonsumsi kekuatan mental juga bisa. Bang, kok langsung ke-9 aja? Yang lainnya mana lu? Ya, saya juga tak tahu, karena di manhwanya juga langsung skip ke-9. Mendengar cerita Shen Yuan, Yivan merasa sepertinya benda itu cukup hebat. Yivan juga langsung mengeluarkan ponselnya. Sedangkan Shen Yuan yang melihat itu sangat panik, karena ia berpikir Yivan akan menggunakan senjata ajaib lain. Yivan menenangkan Shen Yuan, dan ia juga bertanya perihal Shen Yuan yang katanya ingin mengajarinya teknik tertinggi dari tanah suci Huangji, yaitu teknik Emperor Pole Booster World Map. Ia meminta Shen Yuan untuk menjelaskan secara terperinci, dan setelah itu ia berjanji akan melepaskannya. Dalam hati Shen Yuan cukup kesal sama Yivan, tapi dalam situasi sekarang ia akan menuruti Yivan terlebih dahulu, dan dia berjanji akan memberikan pelajaran kepada Yivan. Dan pada akhirnya Shen Yuan pun menceritakan semuanya, dan hingga sampai 2 jam ia mengoceh. Singkatnya, siapapun yang berlatih teknik ini setelah berhasil akan kebal terhadap senjata tajam, tahan terhadap air dan api, tidak akan terpengaruh oleh racun, dan tubuhnya akan menjadi tak terlihat. Inilah kehebatan teknik ini. Dengan semua itu, Yivan berpikir teknik itu memanglah sangat ajaib. Ia memuji penjelasannya yang cukup bagus. Shen Yuan yang habis dipaksa bercerita oleh Yivan sampai berjam-jam, ia merasa sangat lega, karena akhirnya itu semua selesai. Ia berpikir itu sangatlah melelahkan, karena Yivan sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Yivan merasa Shen Yuan sekarang sudah tak berguna lagi. Yivan meminta Shen Yuan untuk tenang, dan ia akan memberikan doa kepada Shen Yuan agar dia tenang menuju ke inkarnasi. Shen Yuan yang mendapati itu bertanya kepada Yivan, apakah dia akan membuangnya setelah dia tidak berguna. Ia juga mengingatkan Yivan, apabila tanpa petunjuk darinya, ia pikir Yivan tak akan mengingat semua teknik rumit itu. Ia berpikir mungkin Yivan tak bisa memulainya. Tapi dengan tatapan penuh ejekan, Yivan menunjukkan hasil rekaman suara Shen Yuan. Saat menjelaskan semua teknik tadi, Yivan juga berkata, hahaha, zaman sudah berubah bos. Mengetahui itu, Shen Yuan pun terkena mental. Ia rasa dunia ini sangatlah mengerikan. Karena Yivan takut Shen Yuan akan mencelakainya saat kembali ke dunia lain nanti. Dan juga karena Shen Yuan sebenarnya sudah berada di jalan kematian. Ia pun memasukkan jiwa Shen Yuan ke dalam oven untuk memusnahkannya, supaya dia juga bisa melewati siklus reinkarnasi. Dengan suhu oven yang amat panas, Shen Yuan pun berteriak kesakitan, dan pada akhirnya jiwanya pun lenyap dari muka bumi. Yivan mendoakan Shen Yuan. Ia berharap Shen Yuan bisa tenang di alam sana. Dengan musnahnya Shen Yuan, Yivan pun bisa merasa lebih tenang. Dan selanjutnya adalah Demon Chalice. Yivan pun meneteskan darahnya kepada gulungan itu. Dan kemudian muncul aura kuning yang langsung menyelimuti Yivan.
Tak hanya itu saja, daftar penyegel iblis itu langsung membawa pikiran Ivan ke dunia jiwa. Nampak Ivan berada di tempat yang dipenuhi dengan catatan-catatan dan menjelaskan mengenai sejarah penguasaan iblis oleh dunia dewa dan bagaimana cara melawan iblis. Ivan sangat kagum dengan ini semua. Bahkan semua catatan itu langsung tercatat di dalam otak Ivan. Selain itu juga ia berpikir, kemungkinan semuanya telah disederhanakan oleh aturan di bumi. Jadi, ia bisa memahaminya dengan mudah. Ivan sangat senang karena kekuatan besar seperti ini menjadi miliknya. Ia sangat penasaran dengan kekuatan ini. Jadi ia juga ingin mencobanya secara langsung kepada para iblis. Pada akhirnya, kita kembali ke dunia lain. Tepatnya di jurang iblis abadi, lapisan ke-8. Nampak di situ, para murid di tanah suci 5 elemen tengah kesulitan menghadapi iblis serigala darah. Pemimpin dari kelompok itu meminta para juniornya untuk bertahan apabila mereka ingin tetap hidup. Tapi, juniornya berkata apabila di belakang mereka adalah jurang. Jadi, mereka tak memiliki jalan keluar lagi. Mereka hanya bisa menangis dan berharap kepada leluhur suci mereka. Ia berharap leluhur suci bisa menunjukkan keajaibannya. Karena dia belum menikah, jadi dia tak mau berakhir di sini. Dan di tengah keputusasaan mereka, secara mengejutkan ada sebuah suara serigala di arah lain. Terlihat banyak sekali kawanan iblis serigala dengan mata kuning menyala. Dengan itu, mereka benar-benar berpikir, ini memanglah hari kematian mereka semua. Ya, mereka berpikir semua ini juga salah mereka sendiri karena terlalu serakah, datang terlalu awal ke lapisan ke-8 dan akhirnya harus mokat di sini. Tapi secara mengejutkan, serigala bermata kuning itu malah menyerang para kawanan serigala bermata merah. Mereka semua yang melihat itu sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Nampak para serigala dengan mata kuning itu bisa mendominasi pertarungan itu hingga para serigala bermata merah semuanya lenyap. Ya, semua itu adalah ulah dari Ivan dengan menggunakan teknik Demon Selis yang didapatkan dari Shin Yuan. Dengan teknik itu bisa membuat para makhluk iblis itu tunduk kepada Ivan. Kita mundur beberapa waktu yang lalu. Setelah menggunakan cincin untuk kembali ke dunia lain, Ivan segera menyelesaikan urusannya dengan pemimpin kelelawar iblis. Dan setelah berhasil menghabisi pemimpin kelelawar iblis, Ivan pun keluar dari gua. Tapi dia tidak menemukan jejak uang dan juga gaul. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi ke lantai 8. Setelah para serigala iblis dihabisi oleh Ivan, dan karena para serigala iblis yang jadi budaknya juga sudah tak dibutuhkan lagi, Ivan pun meminta para serigala itu untuk pergi dengan cara terjun ke jurang. Melihat kejadian tak masuk akal itu, para murid yang dalam bahaya tadi berpikir leluhur suci telah menolong mereka. Sedangkan Ivan sekarang memutuskan untuk segera menuju ke lapisan berikutnya. Di jurang iblis abadi lapisan ke-9, nampak seekor beruang iblis yang menjadi budak Ivan dengan menghancurkan sesuatu yang mirip seperti sarang lebah. Ivan meminta beruang itu untuk berhati-hati supaya benda itu tidak rusak. Dan ternyata itu adalah Royal Jelly. Ivan sangat bersyukur karena beruang itu menahan serangannya. Kalau tidak, dia tak bisa menikmati Royal Jelly itu. Dalam 2 hari terakhir ini, Ivan menggunakan 3 serigala iblis untuk mengepung satu persatu makhluk iblis untuk menjadi budaknya. Bahkan, dia menangkap 2 beruang iblis abisal yang berada di puncak Purple Palace. Dengan pasukan budak iblis ini, Ivan menyapu bersih hutan di lapisan ke-9 dan menghabisi banyak makhluk iblis seperti bagong liar berzirah hitam, anjing iblis berkepala 3, laba-laba berbisa, cacing abisal, dan lain-lain. Apabila salah satu budak iblisnya mokat, Ivan bisa memperbudak makhluk iblis baru untuk menggantikan. Menjaga kekuatan tempur tetap utuh. Ivan berpikir apabila ia memiliki pasukan besar makhluk iblis di jurang iblis abadi ini, memperluas wilayahnya dan menguasai semua penjuru, itu pasti akan menyenangkan bagi Ivan. Siapapun yang berani mengusiknya, dia akan mengerahkan pasukan iblisnya untuk membasmi mereka. Di sini Ivan berpikir, mungkin Gao dan juga Wang tidak berpikir.
Setelah dia jatuh ke dalam jurang, ia malah mendapatkan keberuntungan memperoleh harta karun umat manusia, Demon Selis. Ivan tak akan membiarkan siapapun yang mengkhianatinya tenang. Ia akan membuat mereka bongkar dengan cara yang mengenaskan. Tak lama dari itu, Ivan mendengar suara pertempuran. Ivan yang penasaran, ia pun mencoba untuk melihatnya. Dan nampak ada sebuah pertempuran yang amat dahsyat tengah terjadi. Di situ 3 tanah suci dan 5 sekte besar sedang berkumpul untuk bertarung melawan para iblis. Seseorang dari kelompok itu berteriak meminta semuanya untuk tidak mundur dan serang markas utama Merkuis Iblis Awan Api. Ivan sangat terkejut karena ini adalah sarang utama Merkuis Iblis Awan Api. Sebelum pergi, para sesepuh suci mengeluarkan misi untuk memburu Merkuis Iblis Awan Api karena ini adalah tempatnya. Jadi, Ivan pun memutuskan untuk melihatnya. Jarang-jarang dia bisa mendapatkan kesempatan sebesar ini. Baru saja tiba di tempat terbuka, Ivan langsung disambut oleh makhluk iblis lagi. Itu adalah yaksa terbang berkepala 2 berada di alam Purple Palace. Karena mereka menghampiri Ivan dengan sukarela, Ivan akan menjadikan mereka menjadi kekuatannya. Dia langsung memerintahkan para serigalanya untuk melumpuhkan para yaksa itu. Dan nampak juga salah satu dari yaksa itu yang ketakutan memutuskan untuk segera lari dari hadapan Ivan. Tapi Ivan yang melihat itu tak mau membiarkan mereka lari begitu saja. Ivan memerintahkan 2 beruang iblisnya untuk menyerang yaksa itu. Dan dalung! Tinjuan kuat langsung menghantam yaksa itu dengan keras. Karena para yaksa itu sudah dilumpuhkan, Ivan pun menggunakan Demon Selis untuk membuat para yaksa itu menjadi budaknya. 5 yaksa terbang telah menjadi budaknya. Dengan itu, pasukan budak iblisnya semakin kuat. Ivan berpikir, sepertinya dia masih memiliki kekuatan lebih. Jadi, dia bisa memperbudak 10 lagi. Waduh. Dan bersambung. Oke, videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Seperti biasanya, saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.